Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 2M, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Baso Ali, SPD, MPD. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai rangkaian gerbang logika dasar. Nah, lebih tepatnya, saya akan mempraktekkan serta memberikan penjelasan mengenai gerbang logika NAND. Bagaimana caranya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada project board, yang kedua ada IC 00N, yang ketiga ada kabel LAN, yang keempat ada resistor 1 kilo ohm, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada baterai. Pertama-tama ambil project board. Nah, di project board ini ada dua jalur negatif dan jalur positif. Di bagian atas ada jalur negatif dan ada jalur positif, begitu pula di bagian bawah ada jalur negatif dan jalur positif. Kemudian ambil IC yang bernomor 00N, ini merupakan gerbang logika NAND. Nah, perhatikan pada bagian sebelah kiri IC ada setengah lingkaran. Nah, ini yang akan kita jadikan patokan ketika kita akan memasang IC ke tengah-tengah project board-nya. Jadi, setengah lingkarannya tadi harus berada di pojok kiri ya teman-teman. Kita pasangnya secara perlahan-lahan dan dengan hati-hati supaya kaki dari IC-nya tidak patah. Selanjutnya, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda, di mana kabel berwarna biru saya gunakan di jalur positif, dan untuk kabel berwarna hijau saya gunakan di jalur negatif, di mana fungsi dari kedua kabel ini sebagai konektor dari project board ke sumber dayanya nanti. Kemudian ambil dua kabel, di mana kabel yang pertama kita letakkan di kaki ketujuh IC, di mana letaknya itu di sini. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ketujuh IC. Dan ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Kemudian kabel kedua kita letakkan di kaki ke-14 IC. Letak kaki 14 itu di sini, bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ke-14 IC. Dan ujung lainnya kita letakkan di jalur positif. Next, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara input A dan input B. Nah, untuk kabel berwarna coklat, saya gunakan sebagai input A, di mana letaknya adalah di kaki pertama IC. Sedangkan untuk kabel berwarna orange, saya gunakan sebagai input B, di mana letaknya adalah di kaki kedua IC. Kemudian ambil resistor 1 kilo ohm. Nah, ujung pertama dari resistornya kita letakkan di kaki ketiga IC, di mana berfungsi sebagai outputnya nanti. Sedangkan untuk ujung lain dari resistor kita letakkan di baris kedua setelah jajaran dari kaki-kaki IC. Selanjutnya, ambil lampu LED. Nah, di sini terlihat ada dua macam kaki dari lampu LED-nya. Ada kaki panjang dan ada kaki pendek. Nah, untuk kaki panjang atau kaki positifnya kita letakkan bersebelahan dengan ujung lain dari resistor. Sedangkan untuk kaki pendek atau kaki jalur negatifnya kita letakkan berseberangan dengan kaki panjang atau kaki positif dari lampu LED-nya. Lalu ambil satu kabel lagi. Nah, ujung pertama dari kabel kita letakkan bersebelahan dengan kaki pendek atau kaki negatif dari lampu LED. Sedangkan ujung lain dari kabelnya kita letakkan di jalur negatif. Kemudian ambil baterai. Nah, di baterai ini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Di sini harus diperhatikan teman-teman, untuk kutub positif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur positif, dan untuk kutub negatif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur negatif. Nah, jika semua elemen telah terpasang, maka tampilannya seperti ini ya.
Baiklah, langsung saja kita akan cek tabel kebenaran yang pertama, di mana input A dan input B-nya keduanya sama-sama bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Hasilnya adalah benar, lampunya menyala. Selanjutnya, untuk input A bernilai 1 atau positif dan input B bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Dan hasilnya adalah benar, lampunya menyala. Kemudian, untuk input A bernilai 0 atau negatif dan input B bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Kita cek, hasilnya adalah benar, lampunya menyala. Dan yang terakhir untuk input A dan input B, keduanya sama-sama bernilai 1 atau positif. Maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Dan lampunya tidak menyala, yeay! Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.